Kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Langsung aja ya. Baik, terima kasih. Terkait dengan pernyataan Bapak Presiden, tentu ya kita sangat mendukung ya apa yang sudah dinyatakan oleh beliau, dan kami sangat responsif terkait dengan pernyataan beliau ya, pernyataan Bapak Presiden yang menyatakan bahwa vonis ya, atau putusan pengadilan terkait dengan terdakwa HM yang masih sangat begitu ringan dibanding dengan tuntutan yang disampaikan oleh penuntut umum. Oleh karenanya kami berkomitmen dan sesungguhnya kami sudah melakukan upaya hukum ya, melakukan banding dan sudah didaftarkan di pengadilan, dan saat ini jaksa penuntut umum sedang fokus dalam rangka menyusun butir-butir atau poin-poin dalil-dalil yang terkait dengan memori banding. Nah, memang kami berkomitmen walaupun barangkali salinan putusannya masih kita tunggu, tapi karena ada catatan persidangan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, maka itu juga bisa kita jadikan sebagai pedoman ya, sebagai dasar untuk menyusun dalil-dalil yang kita sampaikan. Karena kita tahu bahwa dari sisi stakmat yang diajukan bahwa penuntut umum menuntut yang bersangkutan 12 tahun tapi hanya diputus dengan 6 tahun 5 bulan ya, 6,5 tahun ya. Oleh karenanya sekali lagi kami sangat mendukung apa yang disampaikan beliau, dan kita responsif melakukan upaya-upaya untuk banding terhadap itu. Saya kira itu mungkin kan ya untuk tuntutan 50 tahun kan Pak Prabowo bilang tuh bisa 50 tahun. Nah itu kira-kira memungkinkan nggak Pak? Saya kira harus selalu saya sampaikan ya, presiden itu kepala negara ya, pemikiran presiden pemikiran filosofis kemaslahatan ya. Nah, sedangkan kita itu tataran operasional ya, tentu penegakan hukum harus didasarkan pada regulasi yang ada, jadi harus dikembalikan kepada peraturan yang ada ya, tentu undang-undang tipikor ya. Vonis koruptor itu banyak yang berbeda dan sangat jauh dengan yang dituntutkan oleh jaksa. Terima kasih. Soalnya pertanyaan kita sama nih ya, kita sebaris soal itu ya. Jadi saya sampaikan bahwa dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia ada yang namanya an integrated criminal justice system. Jadi ada kompartementasi di situ, ada kamar-kamar. Jadi kamar penyidikan, kamar penuntut umum, kamar pengadilan, kemudian ada kamar pemasyarakatan ya. Bahwa ada perbedaan pandangan, perbedaan pendapat ya, itulah hukum ya. Nah, tentu ke depan sesuai dengan asta cita pemerintahan yang ada, kita harus berkolaborasi sesungguhnya dalam rangka komitmen untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, baik dari sisi pencegahan maupun penindakannya. Jadi saya kira pertanyaan-pertanyaan ini juga harus disampaikan kepada kompartemen yang lain ya, supaya
kalaupun kita berada dalam kamar-kamar, nah tapi kalau kamar-kamar itu berkolaborasi dan bersinergi, saya kira apa yang menjadi komitmen bersama bisa tercapai, ya. Ya, nanti semua dapat, ya. Kalau misalnya kondisi yang kurang, berarti bisa jadi jaksa mengajukan bukti yang dianggap kurang meyakinkan. Bagaimana kalau kayak gitu, Pak? Gimana? Kalau kondisinya kan direndah dari tuntutan jaksa, kan bisa jadi bukti yang diajukan jaksa penuntut umum itu dianggap kurang meyakinkan bagi majelis hakim. Kalau Anda mengikuti bagaimana pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh majelis hakim dalam persidangan itu, sesungguhnya apa yang sudah diajukan oleh penuntut umum terkait dengan pemenuhan alat bukti pasal 183, 184 itu sudah sangat linear, ya. Hanya saja kan bahwa pertimbangannya menyatakan tuntutan itu terlalu tinggi, jadi ada subjektivitas di situ, ya. Kalau dari sisi substansi nggak ada masalah.